kita belajar di tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, di sini ada kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Cuma kata-katanya ini berserakan. Kita temukan di sini adalah panas. Lalu adik, ya betul sekali, berawan. Lalu cerah. Kalau lari apakah berhubungan dengan cuaca? Tidak ya adik-adik. Hujan. Ya, hujan berhubungan dengan cuaca. Lalu dingin? Ya, dingin juga berhubungan dengan cuaca. Langit. Kata langit apakah berhubungan dengan cuaca? Iya adik-adik. Berikutnya ada buku. Tidak ya adik-adik. Lalu ada kata mendung. Ya, mendung juga berhubungan dengan cuaca. Lalu ada kata basah, bermain, makanan, dan pohon. Mana yang berhubungan dengan cuaca? Ya, yang berhubungan dengan cuaca pasti kata basah. Karena kalau hujan pasti basah ya adik-adik ya. Nah, ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Terdapat beberapa jenis cuaca, di antaranya ada cuaca panas, cerah, berawan, hujan. Nah, kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Saat akan turun hujan, langit itu biasanya mendung, hawanya dingin. Nah, setelah hujan, tanah atau bumi kita dan tumbuhan itu menjadi basah. Ini hubungannya masing-masing kata dengan kata cuaca. Nah adik-adik, Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusinya. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya. Daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu ini berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Nah, setiap daerah itu memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah adik-adik makanan dan minuman khas daerah kalian masing-masing? Apa sih nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Nah, biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Nah, di sini ada percakapan ya antara Siti, Dayu, dan Lani. Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Lalu Siti menjawab, biasanya saat hujan orang Padang menyantap titik-titik. Nah, adik-adik, kalian bisa bertanya kepada teman-teman kalian. Apa sih makanan khas dari daerah kalian masing-masing? Contohnya nih, kalau dari Bali itu ada gudeg, ya kalau dari Jakarta atau Betawi itu ada kerak telur, misalnya seperti itu. Nah, kalau dari Semarang, Jawa Tengah itu ada lumpia, misalnya seperti itu. Nah, yuk kalian membuat data makanan dan minuman yang disantap saat hujan turun. Nah, makanan itu khas dari daerah asal kalian atau daerah asal teman kalian. Contohnya di sini nih, Kak Citra punya contoh ya adik-adik. Misalnya, nama siswanya ada Edo. Misalnya Edo berasal dari mana? Oh, Maluku. Nah, Maluku makanan khasnya itu adalah papeda. Seperti apa sih Kak papeda ini? Nah, seperti ini adik-adik. Jadi kayak bubur begitu ya, ini terbuat dari sagu. Nah, berikutnya ada udin nih, asalnya dari Jawa Barat misalnya. Makanan khas Jawa Barat itu ada combro. Nah, ini gambar combronya. Dayu dari Bali misalnya. Dari Bali itu makanan khasnya adalah sate plecing. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Atau sate lilit juga ada. Nah, Siti dari Jawa Tengah misalnya. Di sini makanan khasnya getuk ya. Nah, ada getuk seperti ini. Ucok dari Sumatera Timur, ada kue ombus-ombus. Seperti ini adik-adik. Ini makanan khas dari daerah yang berbeda-beda. Contoh lainnya adik-adik. Nah, di sini ada misalnya Ria dari Lampung. Itu ada kue gegaduh.
Nah, kue gegadu tuh seperti ini. Ini enak sekali kalau dinikmati sama secangkir susu atau teh hangat ya adik-adik ya. Lalu bejo dari Jawa Timur. Nah, makanan Jawa Timur itu yang khas adalah rujak cingur. Nah, seperti ini ya, seperti pecel. Tapi berbeda dari pecel ya adik-adik ya. Nah, ahwan misalnya dari Sumatera Selatan. Oh, makanan khasnya adalah tekwan. Nah, tekwan tuh seperti ini. Daeng dari Sulawesi Selatan. Oh, makanan khasnya adalah kue jalang tote. Nah, ini seperti ini adik-adik. Abang dari Jakarta. Oh, makanan khasnya adalah kerak telur. Paijo dari Yogyakarta. Oh, bakpia patok atau bisa juga gudeg ya. Coba adik-adik cari makanan khas dari masing-masing daerah teman kalian. Nah, makanan dan minuman khas Indonesia itu sangat beragam adik-adik. Dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus bersyukur loh adik-adik karunia Tuhan untuk hal ini. Nah, kita memiliki beragam suku bangsa, kita juga memiliki beragam budaya, kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman ya. Pokoknya itu banyak sekali adik-adik. Minuman itu ada sekoteng, lalu ada bir peletok, lalu ada susu jahe dan lain sebagainya adik-adik. Jadi coba kalian cari informasi tentang makanan dan minuman khas Indonesia. Udara setelah hujan masih terasa dingin. Nah, adik-adik perlu melakukan aktivitas yang bisa menghangatkan tubuh kalian. Nah, adik-adik kalian bisa melakukan aktivitas menirukan gerakan dengan keseimbangan adik-adik. Kamu tidak akan mudah jatuh. Jadi, kamu dapat menirukan gerakan keseimbangan. Apa itu gerakan keseimbangan? Gerakan keseimbangan itu gerakan menyeimbangkan tubuh kita supaya tidak mudah jatuh adik-adik. Nah, caranya bagaimana? Ini adik-adik, berikut langkah-langkah melakukan gerakan keseimbangan. Yang pertama, berdirilah dengan tegap. Lalu rentangkan kedua tangan. Kedua tangan kalian rentangkan seperti ini. Langkah berikutnya, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Membungkuklah ke depan. Bersamaan dengan itu, kaki kirimu diangkat lurus ke belakang. Ini adalah gerakan keseimbangan pesawat terbang. Ya, kita lakukan gerakan keseimbangan pesawat terbang. Nah, lakukan dan pertahankan hingga hitungan kelima. Kaki kalian yang kiri yang diangkat ini tidak boleh jatuh. Nah, setelah itu kalau sudah 5 hitungan gantian nih. Kaki kiri yang menjadi tumpuan, kaki kanan yang diangkat. Begitu terus secara bergantian. Nah, otomatis ini akan melatih keseimbangan kalian. Kak, bagaimana kalau aku baru sampai hitungan ketiga jatuh lagi? Coba terus adik-adik, karena untuk melatih keseimbangan memang perlu waktu. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi.